Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Pertemuan hari ini di mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau Proyek IPAS, kita akan membicarakan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Mitigasi bencana gempa bumi merupakan tema proyek yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Bapak sudah menyiapkan media pembelajaran dan setelah ini akan Bapak putarkan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Selamat belajar, selamat menyaksikan tayangan berikut. Gempa bumi dan mitigasinya. Mata pelajaran Proyek IPAS kelas 10 SMK fase E. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memahami dan membuat teks informasi tentang mitigasi bencana gempa bumi, mendeskripsikan kejadian dan fenomena bencana gempa bumi di suatu daerah, melaporkan percobaan peristiwa pengamatan, menyajikan dan mengevaluasi data, memberikan penjelasan dan menyajikan opini atau klaim sesuai dengan lingkup bidang keahliannya, memahami serta membuat teks multimedia seperti bagan, grafik, diagram, gambar, peta, animasi, atau media visual. Lapisan bumi. Bagian dalam bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat fisis bumi menggunakan gelombang seismik. Gelombang seismik merupakan gelombang elastis yang dihasilkan oleh gempa bumi dan menjalar pada permukaan bumi dan dapat diukur menggunakan seismograf atau alat pencatat gempa bumi. Berdasarkan perhitungan dan penafsiran yang dilakukan oleh ahli seismologi, setidaknya bumi memiliki 4 lapisan penyusun utama seperti halnya sebuah bawang. Jadi bisa kita lihat di sini paling luar adalah kerak bumi, di dalamnya mantel bumi, kemudian inti bumi yang terdiri atas inti luar dan inti dalam. Kita berbicara tentang lempeng tektonik. Teori tektonik lempeng atau plate tektonik menyatakan bahwa bumi tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Akibat dari gerakan lempeng-lempeng tersebut mengakibatkan adanya interaksi. Interaksi yang terjadi bisa berupa benturan, gesekan, dan lempeng saling menjauh. Interaksi antar lempeng menyebabkan berbagai fenomena yang ada di bumi ini seperti perubahan bentuk permukaan bumi, gempa bumi, tsunami, aktivitas kegunung apian, dan lain sebagainya. Ini terdapat gambar hasil dari pergerakan tektonik lempeng. Yang satu ada yang menjulang ke bawah, yang ini saling bergerak menjauh, yang ini bergesekan. Lempeng-lempeng tektonik utama.
terdiri atas lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Amerika Selatan. Di sini terdapat titik-titik merah. Ini kita lihat Indonesia di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, ya. Terus ini juga ada di Papua. Di sini merupakan batas-batas atau tumbukan lempeng, sehingga yang ada titik-titik merah ini yang biasa disebut dengan ring of fire merupakan titik-titik di mana di situ berpotensi sering terjadi gempa bumi. Berikutnya kita membicarakan tentang batuan. Batuan adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan merupakan kumpulan mineral yang terkristalisasi. Mineral adalah senyawa kimia dengan komposisi dan sifat fisik. Mineral yang membentuk batuan sangat mempengaruhi sifat dan tampilannya. Ahli geologi membagi batuan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma. Berdasarkan tempat terjadinya, batuan beku dapat dibagi menjadi 2, batuan intrusif dan batuan ekstrusif. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk sebagai akibat dari pengendapan material yang berasal dari pecahan batuan, kemudian tertransportasi oleh air, angin, es, dan terakumulasi dalam satu tempat, kemudian termampatkan menjadi batuan baru. Batuan metamorf terbentuk oleh proses rekristalisasi di kedalaman kerak bumi. Batuan ini terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, mengalami suhu tinggi dan tekanan besar. Kita kembali. Jadi di sini kita melihat adanya siklus batuan, ya, yang berasal magma di lapisan mantel dan kerak planet bumi. Ini kemudian keluar menjadi lahar kemudian membeku menjadi batuan beku. Nah, kemudian karena adanya angin, adanya air, ya, kemudian dari pecahan-pecahan batuan atau yang sudah menjadi seperti tanah terkumpul akhirnya menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini lama-lama masuk ke dalam tanah, kemudian mengalami tekanan yang sangat tinggi di dalam ini dan dekat dengan daerah yang bersuhu tinggi. Akhirnya batuan sedimen ini berubah menjadi batuan metamorf. Nah, setelah menjadi batuan metamorf, jika semakin ke dalam lagi kena magma, maka akan menjadi magma kembali, dan begitu seterusnya tentang siklus batuan. Ngerekam, engkau tak gawe TV apa nyarno berita. Ngerekam. Nganu nggunake Faston Capture. Langsung diukur tak kira enggak. Ya tak kayak. Kira ngopo? Semua ngocak. Terus kok. Oke, siap.
Nah, ini contoh batuan. Ada bahan yang 3, batuan beku andesit, batuan beku basal, batuan beku granit. Nah, yang ini batuan sedimen, ada batuan sedimen breksi. Nah, di Jogja itu ada tebing breksi. Nah, ya mungkin seperti inilah gitu ya. Kemudian ada batuan sedimen konglomerat dan batuan sedimen batu pasir. Nah, yang ini ada batuan metamorf gneiss, batuan metamorf quartzit, dan batuan metamorf scam. Nah, kaitannya dengan gempa bumi tidak bisa dipungkiri kalau kita harus berbicara terkait dengan getaran dan gelombang. Jadi gempa bumi itu merupakan salah satu jenis gelombang. Pusatnya di situ terjadi getaran. Ya. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A, B, C, B, A, atau dari titik C, B, A, B, C. Kalau dimulai dari titik B bisa B, C, B, A, B. Kalau putar sini juga bisa B, A, B, C, B. Nah, seperti itu yang disebut dengan satu kali getaran penuh. Nah, sedangkan gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat. Contohnya, seorang anak yang melemparkan sebuah kerikil ke dalam air. Sesaat setelah kerikil itu tenggelam, permukaan air kolam nampak beriak-riak dan ada sesuatu yang bergerak merambat di permukaan air kolam itu. Riak yang bergerak merambat itulah yang disebut gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getar dan rambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita lihat gelombang transversal itu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarnya, atau arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Kita lihat ada posisi naik dan posisi turun. Sedangkan untuk gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Jadi getarnya ke sana, arah rambatannya juga ke sana ya. Jadi kalau tadi ya yang gelombang mekanik itu yang memerlukan medium perambatan, sedangkan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium perambatan. Nah, kita sekarang berbicara tentang gempa bumi, menjadi poin penting kita dalam mempelajari tema mitigasi bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang diakibatkan oleh adanya patahan aktif, aktivitas gunung api, runtuhan batuan, dan tumbukan
akibat pergerakan lempeng bumi. Pergerakan lempeng-lempeng bumi ini menghasilkan akumulasi energi yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa bumi. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik, sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi sebagai getaran atau guncangan tanah. Nah, faktor penyebab gempa bumi: pergeseran lempeng bumi, pergerakan magma dalam gunung berapi, adanya injeksi cairan dari dan ke dalam bumi, massa air yang menumpuk, terjadi ledakan besar, tumbukan meteorit atau asteroid. Skala gempa bumi yang sering digunakan adalah skala Richter dan skala MMI. Yang skala Richter ini berdasarkan besar magnitudo. Sedangkan untuk MMI itu berdasarkan kerusakan yang terjadi. Bisa di paus misalkan ingin hamil berlanjut. Ya, saya teruskan. Nah, klasifikasi gempa bumi. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi atau berdasarkan kedalamannya atau hiposentrumnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam yang berada di kedalaman lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah memiliki kedalaman 60-300 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan untuk gempa bumi dangkal, ini gempa bumi yang kedalamannya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Kemudian berdasarkan kekuatan gempanya atau magnitudonya, disebut gempa bumi sangat besar jika lebih dari 8 skala Richter. Gempa bumi besar antara 7 hingga 8 skala Richter. Gempa bumi sedang antara 5 hingga 6 sampai 7 skala Richter dan seterusnya. Jadi mohon maaf, ini ada kesalahan, yaitu 5 sampai 7 dan seterusnya. Nah, berdasarkan jarak epicentrum, gempa bumi lokal itu epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Ya, gempa bumi jauh epicentrumnya sekitar 10.000 km. Nah, gempa bumi sangat jauh yaitu epicentrumnya lebih dari 10.000 km. Artinya itu jika epicentrum itu radius ya. Jadi kalau misalkan gempanya di kedalaman sekian, nah jika ditarik ke permukaan bumi itu menjadi pusat epicentrum. Nah, kemudian dikaitkan dengan jarak ini, epicentrumnya berapa itu dilihat dari pusatnya, radiusnya berapa kilometer. Tuh, ya. Jadi misalkan gempa bumi lokal itu kan epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Jadi misalkan kok pusatnya di Jogja, misalkan di desa tertentu, ya, itu misalkan jadi pusat epicentrum. Kalau kurang dari 10.000 berarti kita tinggal menarik radius sejauh 10.000 km. Kira-kira itu yang terasakan sampai di mana. Kalau kurang dari 10.000 itu berarti lokal, kalau sekitar 10.000 berarti jauh, kalau lebih dari 10.000 km berarti sangat jauh.
Nah, berdasarkan penyebabnya ada gempa bumi vulkanik, tektonik, runtuhan atau teban, buatan, dan vulkan. Mitigasi bencana gempa bumi adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan mitigasi atau penanganan bencana dapat dilakukan dalam 3 kategori, yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi, kegiatan saat bencana terjadi, dan kegiatan pasca bencana terjadi yang meliputi pemulihan, penyembuhan, perbaikan, dan rehabilitasi. Langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah sebagai berikut. Mendirikan bangunan sesuai aturan baku. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Artinya yang ringan di atas, misalkan ditempelkan di dinding itu ya, yang ringan di atas, yang berat di bawah. Dan yang mudah pecah juga jangan ditempelkan, sebaiknya ditaruh di bawah. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Periksa penggunaan listrik dan gas. Catat nomor telepon penting. Kenali jalur evakuasi. Ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Misalkan ketika terjadi gempa, maka langkah yang harus dilakukan adalah berikut. Tetap tenang, hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh. Kalau bisa, pindah ke tanah lapang. Perhatikan tempat Anda berdiri. Jika bisa, mungkin ada retakan tanah. Turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Setelah gempa, cepat keluar dari bangunan. Jika misalkan kita tertahan di dalam bangunan, gunakan tangga biasa, periksa sekitar. Jika ada yang terbuka, lakukan pertolongan pertama. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. Demikian media pembelajaran tentang mitigasi bencana gempa bumi. Terima kasih.